Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Intelijen, selamat datang di Intelijen Pod. Bersama saya Acit yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Wah, nggak terasa ya, ternyata kita udah memasuki hari ke-13 Ramadan. Puasnya sahabat-sahabat intelijen masih aman kan? Alhamdulillah kalau masih aman, dan untuk yang lagi berhalangan untuk ikut puasa di minggu ini, mohon bersabar ya dan semangat ganti puasanya. Jadi, untuk edisi podcast kali ini, kita akan membahas tentang seluk-beluk keberadaan pers mahasiswa di kampus. Pers mahasiswa merupakan lembaga yang bergerak dalam mengawali isu-isu internal kampus dan eksternal kampus yang dikemas menjadi sebuah informasi yang bernilai berita, baik yang disampaikan secara tertulis, audio, ataupun audiovisual. Namun, dalam menyajikan informasi, tentunya perlu disertai dengan data-data yang relevan dan disesuaikan dengan kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman bagi pers mahasiswa itu sendiri. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sepak terjang di balik peran pers mahasiswa ini tentunya ada berbagai bentuk intervensi-intervensi yang bermunculan loh, baik dari pihak internal kampus maupun dari pihak eksternal yang terkadang ingin membungkam pergerakan pers mahasiswa. Lantas, seluk-beluk keberadaan pers mahasiswa di kampus itu sendiri? So, daripada kalian penasaran soal pers mahasiswa, yuk simak podcast kali ini bersama dengan Joshua Amriadi selaku narasumber kita kali ini yang merupakan pemimpin umum UKM 5 Wasilah UIN Alauddin. Halo Sobat Intelijen, nah ketemu lagi bareng saya Acit di Intelijen Pods kali ini. So, podcast kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk keberadaan pers mahasiswa di kampus bersama dengan Kak Joshua selaku narasumber kita kali ini. Sekilas info nih untuk sahabat intelijen di rumah, kalau narasumber kita ini merupakan pemimpin umum dari UKM 5 Wasilah UIN Alauddin. Halo Kak, sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu nih sama sahabat intelijen yang ada di rumah. Halo Acit, jadi mungkin sudah tadi disebut nama saya Joshua Amriadi. Teman-teman biasa panggil saya Jos. Kalau di UKM 5 sendiri, sekarang saya diamanahkan sebagai pimpinan umum. Nah Kak, kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Mungkin bisa di-share gitu kegiatan-kegiatan yang Kakak lakukan akhir-akhir ini dan yang berkaitan juga dengan pers mahasiswa gitu. Kalau akhir-akhir ini mungkin kebanyakan di pers mahasiswa, karena sekarang kan sementara menjabat, jadi teman-teman mungkin kesibukannya lebih banyak di LPM daripada kesibukan di kampus. Kemudian, kalau untuk alasan kakak sendiri sehingga memiliki minat dan termotivasi untuk bergabung dalam pers mahasiswa itu sendiri, mulainya seperti apa Kak? Kalau ini kayaknya yang menarik deh, karena kemarin itu sebenarnya saya diajak. Kalau awal-awal masuk toh, kan saya nggak tahu, ada ternyata Wasil, jadi saya diajak sama teman, bilang ada UKM nih, coba kita join deh. Saya ikut, cuman yang unik, saat itu temanku nggak lanjut, jadi saya tetap lanjut dan sampai sekarang. Dan sebenarnya kalau mau melihat ke basic jurnalistik, apalagi kalau background jurusan saya kan dari ilmu hukum, kalau mau ditarik ke jurnalistik ya lumayan jauh. Jadi itu cuman awalnya memang saya karena diajak. Oh iya Kak, terkait dengan keberadaan pers mahasiswa dalam satu kampus atau institusi, menurut Kakak, peran dari keberadaan pers mahasiswa ini sebenarnya apa aja Kak? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang ada orang yang masih salah kaprah terhadap keberadaan pers mahasiswa. Ya kalau melihat informasi sekarang yang beredar kan, siapapun bisa pernah dengar istilah, siapapun bisa jadi jurnalis. Tapi Nggak ada yang bisa menjamin kalau semua orang paham jurnalisme. Pers mahasiswa mungkin hadir di sini sebagai peran itu. Misal kampus punya humas, otomatis dia yang isi pemberitaan yang disampaikan oleh humas ini kan selalu yang berkaitan dengan citra positif saja. Kalau pers tidak, dia punya peran kontrol sosial, peran pemberi informasi. Mungkin itu sih bedanya dengan ini. Kalau bedanya dengan organisasi yang lain, atau mungkin dianggap Persma itu sama aja dengan humas kampus. Kalau saya beda, Persma itu jelas bukan humas kampus. Kalau kita mau bandingkan juga dengan misal lebih keluar sedikit dari pers umum,
ada perbedaan juga. Misal kembali lihat dari fungsi pers, fungsi informasi, edukasi, apalagi kontrol sosial, hiburan sama ekonomi. Cuman fungsi ekonomi ini yang tidak dimiliki sama persma. Mungkin bedanya dengan pers yang umum. Fungsi ekonomi ini yang biasanya jeratki pers umum, akhirnya pemberitaannya yang mungkin masih berpihak ke pihak tertentu, akhirnya tidak berimbang dan malah memberikan informasi yang tidak akurat. Menurutku pers harusnya hadir untuk mengisi kekosongan ini, mengisi kekosongan sebagai penyedia informasi yang akurat dan terverifikasi. Jadi memang terlihat jelas ya perbedaan dari Humas Kampus dan LPM itu sendiri. Kemudian dalam suatu lembaga tentunya ada suka duka yang dirasakan ketika kita menjadi bagian di dalamnya. Lantas suka duka yang dirasakan oleh kakak sendiri selama menjadi bagian dari pers mahasiswa sendiri bagaimana? Kalau mau berbicara soal suka, mungkin yang paling utama kita lagi banyak relasi. Oh iya Kak, terkait dengan keberadaan pers mahasiswa dalam kampus atau institusi, menurut Kakak peran dari keberadaan pers mahasiswa ini sebenarnya apa aja Kak? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang ada orang yang masih salah kaprah tentang keberadaan pers mahasiswa, begitu. Kalau saya mungkin mau melihat dari fungsi pers secara umum dulu. Misal kita lihat fungsi pers sebagai pemberi informasi, sebagai lembaga edukasi, sebagai sarana hiburan, kontrol sosial, dan sarana ekonomi. Cuman saya mungkin mau menyorot di ini yang fungsi kontrol sosial. Kalau kita lihat di kampus mungkin hampir setiap kampus mungkin dia punya humasnya sendiri. Otomatis isi pemberitaan atau informasi yang disampaikan ke publik itu selalu yang berkaitan dengan citra positif saja. Persma hadir untuk memberikan informasi yang akurat, memberikan informasi apapun entah itu baik atau buruk. Sebagai kontrol sosial, kita melihat ada masalah di dalam institusi ini dan itu harusnya diperbaiki di sini. Cuman kadang kampus tutupi itu dan persma harusnya hadir untuk memberi ruang untuk ini. Persma juga harusnya memberikan, mungkin teman-teman pernah dengar, untuk memberikan suara pada orang-orang yang tidak bisa bersuara, dalam artian orang-orang yang jarang didengar mungkin. Apalagi persma punya akses langsung ke ini, misal persma punya akses langsung ke pimpinan, ke orang yang terkait, untuk langsung yang punya wewenang untuk ubah misal regulasi, untuk ubah aturan yang ada dalam kampus ini. Dan persma harusnya memang hadir untuk itu sebagai kontrol sosial, untuk memperbaiki apa yang tidak seharusnya terjadi dalam kampus. Ya baik. Kemudian dalam suatu lembaga tentunya ada suka duka yang dirasakan ketika kita menjadi bagian di dalamnya. Lantas suka duka yang dirasakan oleh kakak sendiri selama menjadi bagian dari pers mahasiswa sendiri bagaimana Kak? Kalau soal suka mungkin yang pertama relasi. Iya. Dari LPM ini saya punya teman-teman dari berbagai fakultas. Kan kalau LPM di UIN dia lingkupnya universitas, jadi ada beberapa teman-teman dari fakultas lain yang join. Jadi maksudnya selain dari itu mungkin akses keluar juga. Misal saat kita mau wawancara, otomatis kita ketemu sama orang-orang baru. Kita juga pelajari cara berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda, cara memahami orang-orang dan banyak lagi. Mungkin yang paling menarik adalah selain itu di lembaga pers kita mungkin dipaksa untuk mengontrol diri juga. Kadang misal kita dapat mungkin masuk ini di bagian dukanya, mungkin tidak jarang teman-teman juga dapat intervensi, apalagi kalau ada pemberitaan yang miring yang dianggap wah tidak seharusnya nih bisa merusak citra kampus. Cuman kan kita sebagai persman tidak seharusnya menutupi itu dong. Kalau soal duka, pernah mungkin pas saya masih magang beberapa tahun yang lalu, kebetulan baru tidak lama sebelum itu baru-baru teman-teman advokasi soal kasus kekerasan seksual. Jadi ada kasus kamera GoPro di toilet. Jadi setelah beberapa waktu kemudian saya mau wawancara dengan
wakil dekan di salah satu fakultas. Nah, kebetulan dia yang bertanggung jawab soal masalah yang kemarin. Nah, setelah saya hubungi tidak dibalas, saya coba telepon tidak diangkat. Tiba-tiba sorenya ketua jurusan saya telepon. Saya tidak tahu ini, tiba-tiba telepon. Dan dia pertanyakan soal ini. Bilang, ada apa lagi teman-teman, masih lah hubungi Wadik 1. Saya pikir kemarin sudah clear bla bla bla. Padahal apa? Saya cuma mau wawancara soal hari santri, kayaknya soal itu kemarin. Cuman tidak tahu kenapa deh, maksudku trauma atau bagaimana. Tapi untuk pertama kalinya tuh di saat saya magang, saya langsung ditelepon sama Kajur. Dan ada apa ini? Perasaan saya tidak ada masalah apapun dengan Kajur dan jurusan dan ini. Tapi di luar dari itu, sampai sekarang mungkin soal intervensi tidak bakalan berhenti deh kalau dari kampus. Contoh kecilnya saja, misal teman-teman reporter mau wawancara ke pimpinan, selalu saja pasti ada bahasa sebelum mau diwawancara biasa, karena tidak usahlah kamu liput yang ini, karena ini merusak nama baik kampus, merusak citra baik kampus. Kamu tulis saja yang baik-baik saja. Mungkin yang seperti itu sih. Bahkan sempat juga ada teman-teman yang diancam untuk di drop out video karena pemberitaan ini. Kemudian di balik peran pers mahasiswa itu sendiri, tentunya terdapat hal yang tidak bisa kita menutup mata terhadap hal tersebut, yakni adanya intervensi-intervensi yang dirasakan oleh pers mahasiswa baik dari pihak internal kampus maupun pihak eksternal kampus. Lantas, bagaimana pendapat kakak terkait hal tersebut? Oh ya, kalau eksternal mungkin jarang nih, cuman kalau dari internal memang ini yang paling sering. Itu seperti yang aku bilang tadi, soal saya belum tanyakan ini, saya mau wawancara soal misal isu ini tuh, cuman mereka mungkin karena takut atau apa, belum saya tanya sudah langsung, misal kan ini Wadek yang saya hubungi, dia langsung melapor ke ini jurusan yang hubungi saya tuh. Tapi itu lagi maksudku yang seperti yang aku bilang tadi, tidak akan berhenti intervensi dari kampus selama kan mereka apa ya, mereka cuma mau informasi yang baik saja yang dikeluarkan. Cuman ya mau bagaimana, kita perlu misal memberitakan yang tidak seharusnya supaya ada perbaikan, supaya ada perubahan. Cuman mereka menutupi. Misal ambil contoh lagi soal pemberitaan KS yang baru-baru ini, itu untuk akses saja informasi dari pihak SGA, kan di UIN ada namanya Pusat Studi Gender dan Anak. Dia memang yang fokus tangani soal isu-isu KS, isu perempuan. Jadi kalau ada laporan biasanya ke sini dulu, baru ke KPK ya, atau Komisi Penegakan Kode Etik. Cuman ini teman-teman lumayan lama juga aksesnya ke sana. Nggak tahu, mungkin awalnya karena dianggap isu KS itu adalah isu yang dapat mencoreng nama baik kampus, sehingga pimpinan tidak mau ini ambil tindakan, tidak mau buka suara. Setidaknya untuk ini, pada saat ditanyakan bagaimana soal ini, mereka selalu menghindar dan tidak mau ditemui. Cuman belakangan baru nih, cuman itu mungkin akan susah karena kampus selalu saja mau yang baik saja yang diinformasikan, padahal kan seharusnya apakah kalau di kode etik ada yang menarik juga kayaknya, karena di kode etik di satu sisi kita disuruh untuk buat berita atau informasi yang berimbang, tapi di satu sisi disuruh juga berpihak. Tapi ini yang menarik, keberpihakan adalah pada kebenaran. Dan biasanya kalau misal dalam tataran lingkup universitas ya, kebenaran yang dimaksud adalah mewakili kepentingan mahasiswa. Baik, kalau boleh tahu nih Kak, dari pengalaman kakak sendiri atau pengalaman teman-teman sesama pers mahasiswa, pernah nggak sih mendapatkan intervensi secara langsung ataupun tidak langsung selama berkecimpung dalam pers mahasiswa? Kalau yang langsung itu tadi, yang misal teman-teman mau wawancara tuh, ya pasti ditanya dulu, mau buat berita apa lagi? Nggak perlu lah liput yang berita-berita yang seperti ini. Dan kadang setelah itu dia tutup mulut nih, dia tidak mau lagi kasih keterangan soal ini. Pernah juga misal teman-teman diancam untuk ini, kalau teman-teman tetap terbitkan ini, dia akan misal dana dari kampus tidak cair. Atau yang paling parah mungkin yang tadi, yang soal ancaman DO. Bahkan ada teman-teman yang pernah diancam demo hanya karena liput salah satu kasus. Separah itu sih. Tapi maksudnya ancaman itu
untungnya belum ada yang sampai direalisasikan. Selain itu, pernah nggak sih Kak ataupun teman-teman Kakak sesama pers mahasiswa membungkam diri terhadap suatu isu yang mungkin sensitif untuk diberitakan atau mungkin dibungkam oleh suatu pihak begitu Kak? Bungkam yang bagaimana? Misal ada berita yang sensitif begitu dari pihak sesama pers memilih untuk membungkam diri. Tidak ditahan dulu Iya. pemberitaannya. Setauku tidak ada, cuman memang misal tuh dalam pemberitaan yang sensitif soal KS atau soal apapun, biasanya kita lama prosesnya karena butuh misal informasi yang memang terverifikasi, kita butuh konfirmasi misalnya ke pihak ini ke itu, akhirnya lama. Masalah yang muncul kemudian adalah setelah misalkan ini berita dinaikkan, dan kan biasanya kalau isu-isu yang sensitif kadang pimpinan jarang untuk mau angkat bicara. Jadi setelah diupload dia permasalahkan kenapa beritanya seperti ini, padahal misal teman-teman dari awal sudah ada upaya misal untuk jawab. Kemarin misal soal isu KS, baru setelah misal diterbitkan tulisan pimpinan mau ini, kami tawarkan, kan mereka ancam untuk ini, take down saya beritanya karena dapat mencoreng nama baik kampus lah apalah bla bla bla. Cuman kami ini kita kasih tawaran sesuai dengan aturan pers yang berlaku, bahwa misal ada yang keberatannya kami bisa kasih hak jawab. Dari situ mereka punya hak jawab juga dan kita juga kasih ruang untuk itu. Nah, kemudian bagaimana pula pandangan dari Kakak terkait dengan orang-orang yang mengira bahwa pers itu sama dengan humas kampus? Karena beberapa orang sampai saat ini, kayaknya sudah ini deh. Langsung di sini Mbak. Bagaimana pula cara untuk mengatasi pihak-pihak yang membungkam pergerakan kita dengan menolak untuk diwawancara ataupun menolak untuk memberikan data-data yang relevan begitu Kak? Ini yang menarik kayaknya. Semakin mereka tidak mau bicara, justru teman-teman biasanya semakin tulis beritanya. Iya. Ya, misal kita ada upaya untuk hubungi, misalnya upaya untuk chat, upaya untuk telepon, upaya datang ke rumahnya, tapi memang tidak ada respon sama sekali ya. Kita tulis seperti itu saja. Pihak terkait tidak menjawab telepon, tidak memberikan tanggapan apapun saat coba ditemui. Akhirnya apa? Setelah lama kelamaan, biasanya mereka akan bicara dengan sendirinya. Jadi caranya teman-teman begitu biasanya, karena misal kita sudah, tapi harus memang kita teman-teman harus tempuh upaya-upaya ini dulu, hubungi, telepon atau coba datangi ke rumahnya. Kalau memang tidak ada, kita tulis saja tidak mau memberikan tanggapan. Jadi seperti itu ya Kak. Selanjutnya yang terakhir nih Kak, apakah ada motivasi-motivasi yang dapat diberikan kepada teman-teman yang juga turut mengambil bagian dalam pergerakan pers mahasiswa? Dan bagaimana pula harapan Kakak ke depannya untuk teman-teman yang lainnya? Kalau soal persma, saya kupikir ideologi pers yang paling terbaik itu ada di persma. Karena setelah persma misal ada teman-teman yang kebetulan mau lanjut ke media profesional, media mainstream yang sekarang itu sudah beda lagi ideologinya. Mungkin di teman-teman persma dia anggap ini baik, dia tulis dan diterbitkan. Tapi mungkin kalau sudah masuk ke ranah media profesional, media kerja lah, itu sudah beda lagi. Karena seperti aku bilang tadi di fungsi pers yang fungsi profitnya ini berlaku di media umum. Jadi ini yang membedakan antara pers umum dengan pers mahasiswa. Misal yang pertama, mereka pers umum digaji, kita tidak. Jadi dari soal informasi soal pemberitaan, kita memang menulis betul-betul karena melihat ada yang salah. Kita melihat ini sepertinya harus dibenahi. Yang jadi masalah adalah ketika misal pers umum, saya pernah dengar ini beberapa media itu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, misalnya otomatis mereka jaga citra pihak yang ditemani kerjasama ini. Mereka pemberitaannya selalu pasti yang positif saja, yang negatif pasti dikesampingkan, karena mau tidak mau mereka juga liput soal yang isu negatif, otomatis kerjasama batal. Tidak ada uang, tidak ada gaji untuk reporter, media tidak maju, tidak jalan. Sebenarnya siklusnya di situ masalahnya, karena media umum kan meskipun tidak semua sih, ada beberapa media mungkin yang sudah mengesampingkan itu. Misal kita lihat Multatul itu,
Multatuli ya setahu kok itulah, Multatuli dia tidak lagi ini, dia punya cara lain untuk kan misal setiap berita itu secara tidak sadar apa, kalau media ini kita kan kita bayar dengan misal mengklik iklannya toh, kita klik iklannya itu mereka dapat penghasilan dari situ. Nah, kalau misal Multatuli dia pakai cara lain dengan apalagi istilahnya kemarin dia kawan M, jadi dia tidak pakai iklan, dia cuma minta semacam partisipasi dari pembaca untuk pengembangan media, pengembangan informasi yang akan mereka dapatkan sendiri. Menurutku itu menarik. Tapi kalau kembali ke Persma, di Persma Ji, soal ideologi, soal apalah tadi, soal ini, karena tidak akan didapat di setelah ini di pers, apalagi dalam dunia kerja, karena ada bukan intervensi lagi, tapi memang karena apa istilahnya kalau bahasakan kompensasi, ada perjanjian kontrak, otomatis media ini harus menjamin pemberitaan dengan pihak yang dia temani kerjasama, yang ditemani kontrak. Sama apalagi kalau soal Persma, saya kuanggap selama saya aktif di lembaga pers, saya kuanggap teman-teman yang tergabung di pers mahasiswa itu punya, kalau teman-teman istilahkan, punya kekuatan super. Jadi kekuatan ini maksudnya tidak semua orang punya akses, misalnya untuk akses ke pimpinan, akses ke orang-orang yang memang misal mahasiswa butuhnya konfirmasi ini, ya kita yang jembatani mereka, kita sebagai Persma. Jadi kekuatan super ini yang teman-teman pakai untuk fungsi yang tadi, misal fungsi kontrol sosial ini. Dengan kekuatan ini kita pakai itu, jadi Persma untuk sekarang mungkin saya masih sangat dibutuhkan. Itu tadi motivasi dari kakak Yosua ya. Baik Kak, terima kasih atas informasi yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih Kak sudah berkenan menjadi narasumber kami juga. Oke. Nah, sahabat intelijen, itulah tadi pembahasan kita mengenai pers mahasiswa dengan topik kilas peran dan pembungkaman di podcast edisi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. So, terima kasih untuk sahabat intelijen yang selalu stay pantengin Intelligent Pod. Saya Acit selaku host pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya, sahabat intelijen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.